Selamat datang di segmen Mahir Menguasai SPSS di channel Skripsi Bisa, teman neliti mahasiswa. Simak video tutorial ini. Di video kali ini saya akan menunjukkan tutorial analisis regresi berganda. Ini lanjutan dari video Mahir SPSS sebelumnya. Sekarang saya akan tunjukkan tutorial regresi linear berganda. Nah, regresi linear berganda ini merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Jadi bisa 2, 3, dan seterusnya. Kalau misalnya 1 itu disebutnya regresi sederhana. Kalau lebih dari satu variabel independen itu disebut regresi linear berganda. Ini ada contohnya ya. Misalnya pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Variabel independen di sini ada 2. Ada X1, ada X2. Nah, maka model penelitiannya akan seperti ini. X1, X2, kemudian ini variabel dependent Y. Nah, ini adalah contoh model regresi berganda. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menganalisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Nah, sebelumnya saya mohon maaf apabila saat pemaparan tutorialnya saya agak sedikit batuk-batuk ya. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya terhadap suara saya yang kadang batuk. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah model penelitian untuk regresi berganda. X1, X2 disebut variabel independen, kemudian ini adalah variabel dependent. Nah, di sini yang akan dicari pertama pengaruh X1 terhadap Y. Pengaruh X1 terhadap Y. Kemudian yang kedua adalah pengaruh X2 terhadap Y. Oke, berarti ada 2 yang kita cari secara parsial. Nah, kemudian ada satu lagi secara simultan. Ini pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Jadi di dalam regresi linear berganda ini kita akan mencari ya pengaruh secara parsial dan pengaruh secara simultan. Parsial itu terpisah. Ini masing-masing variabel X1 terhadap Y, kemudian X2 terhadap Y. Kemudian secara simultan itu bersama-sama X1 dan X2 terhadap Y. Ini yang akan kita cari. Nah, seperti biasa ya, dan di video sebelumnya saya katakan bahwa ada asumsi yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan analisis regresi, yang kita sebut asumsi klasik, uji asumsi klasik ya. Jadi sebelum melakukan analisis regresi kita harus lakukan dulu uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data yang kita punya ini layak untuk dilakukan analisis regresi. Pada uji asumsi klasik ini terdapat 3 ya. Yang pertama ada uji normalitas. Di dalam uji normalitas ini data harus berdistribusi normal ya. Kemudian ada uji multikolinearitas. Ini data tidak terjadi multikolinearitas.
Kemudian ada uji heteroskedastisitas. Syaratnya adalah data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, ini harus dipenuhi. Ada lagi satu autokolerasi, itu untuk data time series. Karena yang kita gunakan bukan time series, jadi kita pakai 3 uji ini. Ini sudah dibahas di video sebelumnya. Kita akan ulangi lagi secara singkat di sini sambil kita tambahkan lagi materi untuk uji regresi berganda. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Saya sudah punya data. Ini adalah data yang kita punya ya. Ada X1, X2, dan Y. Untuk X1 ada 11 item pernyataan, X2 ada 19, dan Y itu ada 8. Sementara jumlah sampel ini ada 100. Semuanya sudah 100 ya. Yang kita akan ujikan itu adalah X total dan Y total. Nah, ini yang kita pindahkan ke SPSS. Nah, kita sudah ada ini. Nah, ini ini X1, X2, dan Y. Nah, kita sudah input ya. Teman-teman kalau ingin tahu bagaimana cara input data ini, silahkan dibuka kembali video sebelumnya. Ketika data sudah terinput seperti ini, kita akan lakukan pertama analyze, kemudian regression, linear. Oke ya, saya ulangi lagi, masuk ke analyze, regression, linear. Setelah muncul dialog seperti ini ya, kotak dialog seperti ini, maka kita masukkan setiap variabel ke kotak masing-masing yang ada di kanan ya. Misalnya ini dependent, berarti variabel dependent ini adalah Y. Y masukkan ke sini. Kemudian X1 kita masukkan ke independent, X2 masukkan ke independent. Setelah itu masuk ke statistik. Nah, pastikan ini di checklist ya, collinearity diagnostic. Nah, ini untuk uji multicollinearitas. Pilih continue, kemudian plot. Untuk job spread ini masuk X dan Y-nya diisi dengan S-receipt. Nah, ini untuk uji heteroskedastisitas dengan menggunakan scatter plot. Ini bisa di checklist ya, histogram dan normality probability-nya. Kemudian continue. Selanjutnya pilih save, checklist unstandardized. Oke, lalu pilih continue. Nah, setelah disetting seperti itu, pilih OK. Ini sudah ada outputnya, tinggal kita akan interpretasikan. Kita kembali lagi ke penjelasan tadi ya. Ini walaupun sudah ada, kita simpan dulu. Nah, tahapannya kita akan lakukan uji asumsi klasik dulu, kemudian kita akan lakukan uji regresi berganda. Di antaranya adalah ada uji hipotesis. Nanti kita akan bahas satu-satu. Ada koefisien determinasi dan kita akan buat persamaan regresi. Kita langsung saja ke uji asumsi klasik. Ada uji normalitas ya, kita akan pakai kita akan pakai Kolmogorov-Smirnov ya, kita akan pakai Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk Kolmogorov-Smirnov kita akan pakai nilai residual ini. Nah, ini dari mana? Sebetulnya saat kita klik save dan checklist unstandardized residual, otomatis akan terbentuk variabel residual. Nah, caranya untuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, teman-teman bisa masuk ke analyze
lalu non-parametric test, selanjutnya legacy dialog, kemudian one sample KS. Nah, seperti ini ya. Klik, masukkan unstandardized residual atau variabel residual ini ke test variable list. Oke, setelah ini dimasukkan ke sini, pastikan ini di checklist test distributionnya normal. Pilih oke. Bisa dilihat paling bawah ya ini. One sample Kolmogorov Smirnov test. Oke, saya minum dulu. Nah, ini ya ketentuan data ini berdistribusi normal atau tidak bisa dilihat dari nilai SIMSIG. Nah, ini ya, ini nilainya 0,18. Kita pindahkan dulu ke sini, saya jelaskan ya. Nah, berdasarkan uji normalitas Kolmogorov Smirnov di atas, nilai signifikansi yang kita dapat sebesar 0,180. Ini lebih besar daripada 0,05, maka disimpulkan berdistribusi normal. Jadi teman-teman, kalau misalnya nilai SIMSIG ini lebih besar daripada 0,05, itu berdistribusi normal. Sebaliknya, kalau nilai ini lebih kecil, berarti tidak berdistribusi normal. Nah, karena memang ini nilainya lebih besar, maka kita simpulkan bahwa data yang kita punya ini berdistribusi normal. Oke, berarti ini udah berdistribusi normal. Kemudian kita akan lanjut ke tes berikutnya adalah multikolinearitas. Nah, kita masuk lagi ke outputnya. Nah, multikolinearitas kita bisa lihat dari tabel koefisien. Nah, ini ya koefisien. Kita lihat dan fokus pada ini ya, nilai tolerance dan VIF. Kita kopikan dulu. Oke. Nah, ketentuannya untuk uji multikolinearitas ini, jika nilai tolerance di bawah 0,1 atau VIF lebih besar daripada 10 atau data 10, maka terjadi multikolinearitas. Sebaliknya, kalau nilai toleransi ini di atas 0,1 atau VIF di bawah 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Nah, ini ya. Kita lihat nilai toleransi di sini 0,7. Kita masukkan untuk X1, nilai toleransinya adalah 0,795. X2 pun sama. X2 sama. Kemudian nilai VIF-nya 1,258. X2 pun sama ya. Berarti berdasarkan nilai ini X1 tidak terjadi multikolinearitas, begitupun X2. Oke ya, berarti untuk syarat kedua ini sudah terpenuhi, tidak terjadi multikolinearitas. Sekarang kita lihat syarat yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Di sini kita akan gunakan ini ya, scatter plot. Untuk uji oke, maaf ya. Untuk uji heteroskedastisitas, kita lihat ya, apakah dot ini menyebar tidak beraturan di antara sumbu X ini yang 0 ini dan sumbu Y yang 0 ini ke atas. Ini terlihat acak tidak beraturan. Maka kalau di sini acak tidak beraturan, itu tidak terjadi heteroskedastisitas.
karena ini acak tidak beraturan, ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sehingga berdasarkan uji asumsi, semua syarat terpenuhi. Ya, semua syarat terpenuhi. Pertama, data ini berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, tidak terjadi multikolinearitas. Dan yang ketiga, ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke analisis regresi berganda. Oke, kita lihat kembali lagi ke sini. Dalam analisis regresi berganda, kita akan mencari 3 poin ini ya. Ada pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y, kemudian pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Yang parsial kita akan gunakan uji T. Uji hipotesisnya itu uji T. Kemudian yang simultan itu kita pakai uji F. Ya, ini uji T. Ini uji T. Ini uji F. Oke, kita lihat interpretasinya ya. Kita akan lihat dulu uji F yang simultan. Nah, uji F ini dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Ya, kita akan bandingkan F hitung dengan F tabel. Dari output yang kita lihat, untuk uji F ini ada di tabel ANOVA. Nah, ini ya. Ada di tabel ANOVA. Kita copy dulu, kita masukkan ke sini. Oke. Nah, kita akan cari pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Ya, ini secara simultan. Membandingkan nilai F hitung. F hitung di sini adalah ini 52,005. Jadi berdasarkan hasil output, F hitungnya adalah 52,005. Kemudian kita cari F tabel. Cara menentukannya adalah gini ya. Oke. Untuk mencari F tabel, kita tentukan dulu df1-nya berapa. df1 sama dengan K. K ini jumlah variabel. df1 adalah K-1. K-nya itu adalah 3. 3 itu jumlah variabelnya dikurangi 1. Maka df1-nya adalah 2. Ya, ini df-nya 2. Bisa lihat langsung ke sini. Kemudian df2 adalah N dikurangi K. Berarti N-nya adalah 100 dikurangi K-nya adalah 3. Sama dengan 97. Nah, sebetulnya teman-teman bisa lihat di sini df nih. Ini df1 2. Kemudian df2-nya 97. Nah, baru kita tentukan nilai F tabelnya berapa. Caranya adalah kita langsung pakai Excel aja ya. Oke. Untuk menentukan nilai F tabel itu sama dengan FINV. Oke, rumusnya FINV. Probability-nya kita tentukan 0,05. Kemudian degree freedom satunya 2 ya, tadi kita sudah tentukan. Kemudian degree freedom 2-nya adalah 97. Oke, sorry. Ini harusnya pakai titik, punya saya pakai titik ya.
Nah, berarti nilai F tabelnya adalah 3,090. 3,090. Kita masukkan lagi. Di sini F tabelnya 3,090. Oke ya. Berarti kita bandingkan ya. Nilai F hitung itu 52, lebih besar daripada 3, berarti lebih besar daripada F tabel. Ini artinya X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y. Ya, ini ya. Nih. F hitung lebih besar daripada F tabel, H alternatif diterima. H0 itu bunyi hipotesisnya adalah tidak berpengaruh, kemudian H alternatif itu berpengaruh. Jadi H alternatifnya diterima dan H0-nya ditolak. Maka disimpulkan bahwa X1 dan X2 ini berpengaruh. Selain dengan membandingkan nilai F, teman-teman juga bisa melihat nilai signifikansi. Ya, kalau melihat nilai signifikansi, apabila nilai signifikansi ini lebih besar daripada 0,05, itu tidak ada pengaruh ya. Ini simpelnya begini. Kemudian kalau signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, ini berpengaruh. Nah, kalau kita lihat di sini, nilai signifikansinya adalah 0,00. Berarti ini berpengaruh. Secara simultan, ini berpengaruh. Nah, sekarang kita akan lanjut ke uji T. Oke, kita hapus dulu nih ya. Uji T. Ini tujuannya untuk mengetahui pengaruh secara parsial. Berarti yang pertama, pengaruh X1 terhadap Y. Nah, untuk melihat uji T, kita masuk ke output, lihat tabel koefisien. Oke ya, ini tabel koefisiennya sudah saya copy. Kita fokus ke nilai T dan nilai signifikansi. Saya tandai dulu ya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila suara batuk saya ini mengganggu penjelasan saya. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Nah, kita fokus di sini ya. Nah, seperti biasa, uji T ini kita akan membandingkan nilai T hitung dan nilai T tabel. Artinya kita harus cari dulu nilai T tabel. Ketentuannya adalah apabila T hitung lebih kecil daripada T tabel, H0 diterima atau tidak berpengaruh. Nah, apabila nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, artinya berpengaruh. Oke, kita lihat. Ini nilai T untuk X1 adalah 2,720. T hitung kita dapat 2,720. Nah, sekarang T tabel. T tabel dicari dengan melihat tabel T ya. Pertama, oke. Kita lihat dulu, kita cari dulu nilai
dk, derajat kebebasan, atau df ya, degree of freedom. N yang kita punya adalah 100, K nya adalah 3, berarti dk nya atau df nya adalah 100 dikurangi 3 sama dengan 97. Kita gunakan Excel lagi. Nah, saya minum dulu ya. Kita gunakan Excel lagi, T-tabel. Tadi kita dapat nilai DK atau DF-nya adalah 97. Sama dengan TINV. Oke ya, TINV ya rumusnya. Kemudian tentukan probability-nya adalah 0,05. Kemudian titik koma, degree of freedom-nya 97. Maka didapat nilai T-tabel adalah 1,98. Ya, 1,98. T-tabel sama dengan 1,98. Oke, kita bandingkan. T hitung ini lebih besar daripada T-tabel. 2,720 lebih besar daripada 1,98. Maka berpengaruh. Nah, di sini X1 terhadap Y mempunyai pengaruh ya. X1 berpengaruh terhadap Y karena nilai T hitung ini lebih besar. Kita bisa lihat nilai signifikansi juga, ketentuannya sama. Ini harus lebih kecil daripada 0,05 kalau mau berpengaruh. Ini nilainya adalah 0,008, lebih kecil daripada 0,05. Jadi X1 ini berpengaruh terhadap Y. Nah, kemudian X2, kita lihat lagi ya. Untuk X2 ini mempunyai nilai T hitung 7,5. T-tabelnya 1,98. T hitung lebih besar daripada T-tabel. Berarti kita bisa simpulkan juga X2 ini berpengaruh. Ya, T hitung lebih besar daripada T-tabel. Kemudian kita lihat nilai signifikansi pun sama. Ini lebih kecil daripada 0,05. Artinya berpengaruh. Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke persamaan, silahkan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh di chat di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke persamaan regresi. Persamaan regresi yang dibuat itu kita lihat nilai, lihat tabel ini. Saya tandai dulu ya. Nah, ini. Oke, konstantanya ini minus ini koefisiennya. Berarti persamaan regresinya Y sama dengan minus 3,256 ditambah 0,207 X1 ditambah 0,033 X2. Nah, ini persamaan regresi yang dibuat. Mudah ya. Untuk interpretasi ini silahkan cek di video saya sebelumnya atau lihat di deskripsi link video penjelasan regresi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini untuk mengetahui berapa besar ya pengaruh X1 atau variabel variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, kita tinggal lihat nilai R square atau
nilai adjusted R-square. Lebih akurat yang adjusted ya. Namun sama aja. Nah, kita lihat R-square ya. R-square didapat adalah 0,517. 0,517 atau 51,7%. 51,7%. Ini bisa dikatakan bahwa variabel X1 dan X2 ini mempunyai kontribusi terhadap variabel Y, atau besarnya pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah 51%. 51,7%. Sisanya sebesar 49 ya. 49,3% dipengaruhi oleh variabel di luar ini. Nah, seperti itu. Itu koefisien determinasi. Selesai penjelasan regresi linear berganda. Jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silahkan chat di komentar. Kalau misalnya ada kekeliruan terhadap penjelasan ini, boleh dikonfirmasi juga di komentar, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan kalau misalnya saya sering batuk ya, mohon maaf juga karena sedang tidak fit. Mudah-mudahan tidak mengganggu belajar kalian di video ini. Itu saja. Terima kasih sudah menyimak video ini. Nantikan video-video berikutnya. Di kesempatan lain saya akan buatkan tutorial terkait regresi ini lebih jelas dan tidak ada gangguan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.